Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman yamla'ani ma bainas sama'i wal ardh wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Yang sama kita hormati Bapak Direktur Urais dan Pembinaan Syariah Bapak Adib, saya tidak melihat. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Kasubdit Hisab dan Ruyat Al-Mukarram Kiai Ismail, sahabat ya. Allah yahfazu, Allahumma amaddahu bisihah ad-daimah wal afiyah insyaallah. Kemudian yang sama kita hormati para narasumber, guru-guru kita tadi, Prof. Izzuddin yang sudah memaparkan, kemudian Pak Dr. Hafid, dan terima kasih Pak Ahmad Munir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua, izinkan dan mohon maaf saya tidak menyebut, menghormat dan menyapa satu persatu, tapi sebagai perwakilan saja yang saya hormati Pak Thomas yang juga hadir bersama kita. Pak Tono juga. Pak Tono sudah sering jumpa. Baik, lanjut Mas. Materi saya seperti diperintah oleh Pak Ismail tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi istilah di Muhammadiyah sudah resmi dan formal, yaitu KHGT. Saya pribadi memang kurang sreg dengan penamaan ini, tapi karena sudah keputusan organisasi maka harus diikuti. Saya pribadi lebih suka singkat saja, kalender Islam Global. Yang notabene-nya KHGT ini adalah hasil adopsi dari parameternya, maksudnya dari hasil putusan Turki tahun 2016 dengan prinsip besarnya adalah satu hari satu tanggal di seluruh dunia dengan tujuan hendak menyatukan sistem penanggalan Islam atau sistem penjadwalan waktu di seluruh dunia bagi umat Islam untuk umat Islam terkait dengan ibadah dan sipil atau administratif atau muamalah. Jadi harus satu paket, sipil dan ibadah. Next, lanjut. Nah, pemikiran KHGT di Muhammadiyah itu beranjak dari beberapa kenyataan atau fakta yang ini, faktor-faktor ini atau fakta-fakta ini menjadi alasan kuat KHGT itu harus dihadirkan dan akan di-launching di awal Muharram nanti. Yang pertama, peradaban Islam atau agama Islam yang sudah kita anut 14 abad, 1400 tahun, 11 bulan sekian hari sampai hari ini, kita belum memiliki satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu, yang terintegrasi, yang unifikasi, yang global, yang tunggal, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu keprihatinan, satu kemirisan, satu hal yang dalam tanda petik memalukan dan sekaligus memilukan, yang tentu ini harus dipikirkan, bukan hanya dibicarakan, dinarasikan, tapi harus dicari jalan keluarnya. Yang kedua, faktanya adalah selalu terjadi perbedaan yang perbedaan itu bukan satu hari. Kalau perbedaannya satu hari itu masih ditolerir. Ini berangkat dari hadis Nabi yang mengatakan bilangan bulan itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Artinya yang ditolerir hanya satu hari. Tapi faktanya, kenyataannya di dunia hari ini perbedaannya itu sampai 2, 3, 4 bahkan 5 hari. Di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu bahkan beberapa hari sebelumnya sudah sholat tarawih dan seterusnya. Bahkan fenomena ada yang sampai menelepon Tuhan dan seterusnya. Tentu fakta-fakta ini, kenyataan-kenyataan ini adalah pemandangan yang tidak ideal. Berikutnya, ternyata di dalam Al-Quran, dalam sejumlah ayat-ayatnya
telah ada dan dinyatakan prinsip-prinsip yang bersifat unifikasi atau kesatuan. Misalnya dalam Al-Anbiya 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini agama atau agama Islam ini adalah ummah wahidah, agama atau peradaban yang satu. Bagaimana satu kalau dalam hal ibadah yang sangat penting diantaranya Zulhijjah itu berbeda-beda dan seterusnya. Lalu berikutnya ada prinsip keuniversalan atau keumuman atau rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di mana atau bagaimana rahmatnya agama Islam itu bagi dunia, di mana mencerahkannya untuk dunia, kalau masih dan terus terjadi perbedaan, yang perbedaan itu terjadi setiap tahun sampai 2, 3, 4, 5 hari dan seterusnya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menekankan intinya arti penting pengorganisasian waktu dan manajemennya bagi umat Islam. Lanjut. Kalender Masehi yang kita gunakan hari ini, faktanya, kenyataannya itu telah mapan, tidak terjadi perbedaan, disepakati secara definitif oleh semua umat Kristen, dan dia berlaku global. Tapi ternyata dalam sejarahnya, hadirnya kalender Masehi yang definitif untuk ibadah dan sipil umat Kristen hari ini itu tidak datang, tidak hadir ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi dengan proses yang sangat panjang, yang dalam proses itu terjadi dinamika, terjadi dialektika, bahkan terjadi error. Contohnya yang seharusnya tanggal 6 lompat menjadi tanggal 15 tahun 1582 dan seterusnya. Artinya proses yang panjang ini bisa menjadi kearifan bagi kita untuk menghadirkan kalender Islam yang bersifat global. Jadi kalender Masehi itu dalam sejarah yang sedikit banyak sudah saya tulis dalam buku ini, itu berawal dari kalender Yunani kuno, kalender Yahudi, kalender Romawi, kalender Julian, baru sampai di kalender Gregorius atau kalender Masehi yang kita gunakan hari ini. Berabad-abad, ada dinamika, ada dialektika dan seterusnya. Artinya kearifan ini patut untuk kita ambil untuk menghadirkan kalender yang bersifat global. Yuk. Dalam sejarah, ternyata kalender yang bersifat global itu sudah pernah ada. Misalnya dalam catatan di peradaban Sumeria yang telah eksis sekitar 6.000 tahun yang lalu, ternyata bangsa-bangsa ketika itu telah menggunakan kalender yang bersifat unifikasi, yang bersifat global, digunakan oleh komunitas-komunitas bangsa-bangsa ketika itu. Hanya saja bagaimana teknisnya dan seterusnya, catatan sejarah tidak banyak menginformasikan. Tapi jelas informasi besarnya bahwa di peradaban ini kalender yang bersifat global itu telah digunakan. Lanjut. Sebagai wawasan Bapak Ibu semua, ternyata di kalangan binatang atau hewan, mereka sudah punya sistem penjadwalan waktu yang ini bisa disebut dengan kalender. Misalnya burung-burung di suatu tempat, dia akan bermigrasi, akan pindah ke tempat yang ideal. Dari tempat dingin misalnya, pindah ke tempat yang hangat di bulan-bulan tertentu. Setelah berakhir dia akan kembali dan seterusnya. Intinya binatang saja, sekelas binatang saja sudah punya dan memerlukan sistem penjadwalan waktu yang definitif, yang teratur dan seterusnya. Apalagi manusia, apalagi umat Islam. Kira-kira begitu. Nah, pernyataan ini, narasi ini saya kutip dari kitab yang berjudul At-Taqawim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fayyaz dari Mesir. Lanjut. Nah, kita masuk dalam prinsip KHGT. Jadi dalam KHGT Muhammadiyah ini Bapak Ibu ada istilah yang disebut dengan PSP, prinsip, syarat, dan parameter. Parameter itu disebut juga dengan kriteria. Jadi disingkat PSP. Kalau parameter diganti kriteria kurang menarik, kurang bagus. PSK kurang bagus. Jadi diganti PSP. Tapi parameter itu maksudnya adalah kriteria. Yang ini akan kita lihat. Pertama, prinsip dalam KHGT itu adalah penerimaan dan penggunaan hisab. Oleh karena kalender paling minimal disiapkan dalam 1 tahun menjadi panduan umat Islam seluruh dunia, maka mau tidak mau harus menerima dan menggunakan hisab. Sekali lagi bahwa kalender itu harus bisa merekonstruksi ke depan maupun ke belakang, maka penerimaan dan penggunaan hisab adalah kunci.
Yang kedua, prinsip kesatuan matlak atau matlak global atau ittihad al-matlak. Sederhananya adalah bahwa permukaan bumi kita ini, planet bumi kita ini dianggap sebagai satu kesatuan, satu wilayah, satu kawasan yang dalam bahasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu disebut dengan Al-Qaryah Al-Kubra, besar, yang manakala hilal terlihat di satu titik saja di permukaan bumi ini atau telah memenuhi ambang batas tertentu yang disepakati, misalnya 58, maka itu berlaku atau diberlakukan ke seluruh dunia, sehingga berlakulah prinsip berikutnya, yaitu prinsip transfer imkan akal imkan ar-ru'yah. Jadi ini 3 prinsip dalam rumusan KHGP. Beberapa analisis narasi ini bisa dicek nanti, ini URL-nya saya tampilkan, walaupun sebenarnya sudah saya share di beberapa grup yang ada gitu. Next, lanjut. Syarat berikutnya adalah syarat KHGP. Yang pertama, syaratnya itu adalah dia harus mencakup aspek ibadah dan muamalah. Jadi ada usulan, kenapa tidak ibadah saja, muamalahnya belakangan dan seterusnya. Ini sesuai dengan filosofi atau pesan besar dari Al-Baqarah 189, bahwa kalender Hijriah itu harus berdasarkan siklus bulan, yang dalam ayat ini ada isyarat bahwa kalender atau fase al-ahillah itu harus untuk ibadah dan muamalah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Jadi linnas itu untuk muamalah atau sipil administratif, al-hajj itu mewakili kira-kira ibadah secara keseluruhan. Jadi dia harus mencakup sipil dan ibadah secara bersamaan. Berikutnya, syarat yang ketiga adalah terjadi ijtima' di seluruh muka bumi. Jadi ijtima' ini menjadi kunci dalam KHGP, yang dia memastikan satu putaran sinodis bulan mengelilingi bumi itu telah sempurna, satu putaran dengan durasi 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,8 detik sesuai dengan literatur yang ada dan seterusnya. Sehingga dari ijtima' ini, dari ketentuan atau syarat ijtima' ini menegaskan bahwa manakala hilal sudah terlihat di suatu tempat, dia tidak boleh ditunda. Manakala hilal sudah memenuhi ambang batas tertentu, dia tidak boleh ditunda, tapi harus dipraktekkan dan digunakan. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat hilal. Itu jelas kalau hilal sudah terlihat, yang kita definisikan hari ini telah memenuhi ambang batas tertentu, maka segera puasa, tidak boleh menunda. Jadi ini syarat-syarat dalam KHGP. Lanjut. Berikutnya adalah parameter. Ini parameter yang dirumuskan juga dalam Kongres Turki 2016. Yang pertama, ijtima'nya itu sebelum jam 00, lalu pada di GMT. Berikutnya, di mana saja di permukaan bumi ini telah memenuhi imkan ru'yah 58, ketinggian hilal 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat. Lalu ternyata dalam implementasinya ada pengecualian, ada ketidaksesuaian, sehingga berlakulah klausul atau pengecualian. Jika ijtima'nya setelah jam 00, maka awal bulan dinyatakan tiba dengan catatan ijtima' sudah terjadi di New Zealand sebelum waktu fajar. Jadi rumusan keseluruhan dari parameter ini hendak memastikan, intinya adalah bahwa di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi, peredaran bulan mengelilingi bumi telah sempurna atau telah terjadi ijtima' atau konjungsi. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, syarat atau parameter tadi meniscayakan akan terjadi, yang ini menjadi pertanyaan, bahwa di suatu tempat dipastikan akan ada hilal yang masih atau sudah berada di bawah ufuk. Lalu bagaimana alasan, argumen, dalilnya? Nah, ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi dan sekaligus fase-fase bulan yang diantaranya adalah hilal, pada dasarnya dia adalah fenomena global. Karena dia terjadi satu kali dalam satu waktu, betapapun waktunya di seluruh dunia itu berbeda-beda jamnya dan seterusnya. Tapi intinya bahwa konjungsi dan fase-fase bulan ini adalah praktek atau fenomena yang bersifat global.
Berikutnya, perubahan fase bulan itu ternyata dia berkorelasi dengan perubahan elongasi sekaligus ketinggian. Elongasi dan ketinggian ini itu adalah fenomena lokal, sehingga mau tidak mau pasti berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena itulah posisi hilal di satu tempat, misalnya sudah berada di bawah ufuk, betapapun sesungguhnya dia dinyatakan ada. Hilal itu tetap dinyatakan ada, yang dia terus membesar sesuai dengan bertambahnya ketinggian, elongasi, dan seterusnya. Gitu. Karena itu pula dalam konteks ini, dalam konsep KHGT ini harus dinyatakan hilal yang tidak terlihat itu, yang masih berada di bawah ufuk di suatu tempat, sementara di tempat yang lain sudah terlihat atau memenuhi ambang batas tertentu 58 seperti di kasus Zulhijjah yang lalu, maka seluruhnya itu harus dinyatakan sebagai hilal yang definitif, hilal yang syar'i, hilal yang sah dan legal untuk menetapkan, menjatuhkan tanggal 1 di seluruh dunia. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Argumennya apa? Seluruhnya berangkat dari hadis-hadis ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi mengatakan, puasalah kamu karena melihat hilal, berhari rayalah juga karena melihat hilal, yang dalam catatan atau dalam pemikiran, dalam penafsiran para ulama yang melahirkan konsep matlak global ini, itu menjadi panduan. Artinya keterlihatan hilal di satu tempat itu diberlakukan untuk seluruh umat Islam di mana saja, yang ini menjadi pendapat jumhur ulama. Analisis rincinya sebagai berikut. Next. Jadi KHGT, Ittihad Al-Matali atau Ittihad Al-Matlaq, ini menjadi kunci dalam perumusan KHGT. Saya merenungkan karena background saya semi-semi sejarah. Kalaulah bukan karena konsep Ittihad Al-Matali ini, yang notabene yang merupakan pendapat jumhur ulama, niscaya konsep KHGT atau konsep atau rumusan global dari putusan Turki 2016 itu, saya yakin dan percaya boleh jadi itu tidak akan bisa diwujudkan. Jadi konsep Ittihad Al-Matali ini menjadi kunci yang secara umum para ulama atau ahli fikih itu menyatakan jika awal bulan telah masuk di suatu tempat, di suatu negeri, maka dia berlaku atau diberlakukan ke seluruh tempat atau ke seluruh negeri. Secara umum rumusan atau narasi para ulama, para fuqaha tentang Ittihad Al-Matla itu adalah seperti ini. Rinciannya sebagai berikut. Next. Ini saya kutip dari berbagai mazhab. Sebagai informasi Bapak Ibu, saya sedang mengkonstruk satu buku lagi, buku ini, buku KHGT dalam perspektif historis dan seterusnya. Jadi cukup banyak dan mulai bertungkus lumus membaca buku-buku sejarah yang terkait ini. Pertama dari kalangan Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Misalnya ini dari kitab Ad-Durrul Al-Mukhtar dan seterusnya. Beliau mengatakan waqtilaful matali dan seterusnya ghair mu'tabar. Saya lompat-lompat saja. Ikhtilaf matlaq, keterlihatan hilal di satu tempat diberlakukan di tempat itu ghair mu'tabar. Lalu beliau mengatakan tidak dipandang atau tidak digunakan. Beliau mengatakan fayalzamu ahlul masyriqi bi ru'yati ahlil maghribi. Maka memastikan penduduk timur itu menggunakan ru'yat penduduk di kawasan barat. Ini Syekh Al-Hasfaqi yang beliau nyatakan sekitar 400 tahun yang silam. Lalu dalam kitab yang lain dalam mazhab ini juga Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar, ini ya, ini ada tipu bukan An-Mukhtar. Beliau mengatakan fa idza sabata fi baladin lazima jami'a an-nas. Kalau hilal itu awal bulan itu sudah sabat, sudah definitif di suatu negeri, di suatu tempat, lazima harus jami'an nas untuk semua manusia, wala ihtibara bi ikhtilafil matali. Tidak dipandang atau tidak digunakan ikhtilaf matla. Ini beberapa kitab lagi sudah saya kutip. Ini saya sebutkan halaman penerbitnya dan seterusnya, bisa di cross check dan dicek masing-masing, nanti kita bisa diskusikan lagi. Next. Berikutnya adalah dari kalangan Malikiyah. Misalnya dari kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Ini kitab yang sangat terkenal. Intinya fayajibu alaihi as-shaum indal jumhur. Jadi kalau hilal Ramadan sudah terlihat, maka wajib
berpuasa indal jumhur, untuk seluruhnya. Lalu di halaman berikutnya beliau mengatakan idza ra'ahu ahlu baladin lazimal hukm ghairahum min ahlil buldan. Kalau hilal sudah terlihat oleh satu penduduk, maka hukumnya wajib untuk selainnya dari seluruh negeri, min ahlil buldan, dari seluruh penduduk di seluruh dunia. Saya kira begitu. Lalu dalam kitab Syarh Al-Kabir dan seterusnya beliau mengatakan disebutkan wa amma as-shaum sa'iral bilad qariban aw ba'idan. General menyeluruh puasa itu untuk seluruh negeri, baik dekat atau jauh. Ditegas sekali. Lalu dalam Nailul Autar sangat terkenal Asy-Syaukani, idza ra'ahu ahlu baladin lazima ahlul biladi kulliha. Jadi kalau hilal sudah terlihat, maka ini juga memastikan untuk seluruhnya. Ini dari Malikiyah. Berikutnya dari kalangan Hanabilah, dalam kitab Kasyaf Al-Qana atau Kasyaf Al-Qina, beliau mengatakan qariban kana au ba'idan. Jadi kalau hilal sudah terlihat baik dekat atau jauh, lazima annas kullahum, wajib untuk semua manusia seluruhnya berpuasa. Orang yang tidak melihat dihukumkan melihat. Apa dalilnya? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Intinya semuanya beranjak dari hadis Nabi tersebut. Lanjut. Dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ini juga sangat terkenal, sama secara umum, wa idza ra'a al-hilal ahla baladin lazima jami'al bilad as-shaum. Ini sama. Intinya kalau hilal sudah terlihat maka memastikan di seluruh negeri. Dalam kitab Al-Insaf kira-kira begitu juga. Lanjut, next. Berikutnya dari kalangan Syafi'iyah. Dari literatur yang saya baca, kalangan Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i memang berkecenderungan ikhtilaf al-matalib. Ini pula hemat saya secara historis sepertinya mengapa di Asia Tenggara ini secara umum masih digunakan karena genre dari Syafi'iyahnya ini. Misalnya An-Nawawi dalam Al-Majmu', ya, sekali lagi secara keseluruhan mazhab Syafi'i menyatakan mendukung ikhtilaf al-matla' dan tidak mendukung ittihad al-matali. Tapi beberapa ashabnya, ulama Syafi'iyah, ada yang mendukung ittihad al-matali. An-Nawawi misalnya beliau mengatakan yalzam jami' ahlal ard. Jadi ru'yah itu di penjelasan sebelumnya itu memastikan untuk seluruh penduduk bumi. Lalu di halaman berikutnya yalzam al-jami' disebutkan juga demikian. Lalu Ar-Rafi'i juga pembesar dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan idza ru'ya al-hilal bi baldatin, kalau hilal terlihat di satu negeri, yang pertama beliau mengatakan la yajib, tapi pendapat kedua beliau menyatakan yajib, wajib, kira-kira begitu. Artinya dari sini kita simpulkan bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama itu mendukung dan menegaskan ittihad al-matali atau matla' global, dengan pengertian jika hilal sudah terlihat di satu tempat atau memenuhi ambang batas tertentu, maka itu diberlakukan di seluruh dunia, dan itulah yang dirumuskan dalam rumusan KHGT atau hasil putusan Turki dengan beberapa parameter yang sudah disebutkan tadi. Next. Perspektif tokoh, ini sengaja saya kutip tokoh-tokoh yang bergenre Salafi atau Suudi atau dalam tanda petik Wahabi. Nah, ini strategi untuk agar Saudi segera juga menerima konsep KHGT, kira-kira begitu. Ya, karena memang Arab Saudi kunci, ya. KHGT ini diwujudkan, tapi kalau Saudi belum, itu tetap saja menjadi problem, dan itu catatan. Nah, Ibnu Taimiyah ternyata tahun 728 beliau meninggal, jadi sudah hampir 700 tahun yang silam. Ternyata beliau sudah punya pemikiran bahwa penentuan awal bulan itu harus global. Beliau mengatakan jika ru'yah telah tetap stabat di suatu tempat, baik jauh atau dekat, maka itu memastikan seluruh negeri untuk puasa. Orang yang tidak melihat dianggap seperti melihat walaupun berbeda matla. Karena itulah ini langsung Pak Thomas mengatakan untuk mengakomodir pengamal ru'yah. Jadi sebenarnya seluruhnya itu sudah dalam tanda petik terpatahkan oleh pendapat-pendapat para ulama dalam lintas mazhab. Berikutnya adalah Syekh Abdullah bin Bas. Beliau juga mengatakan kesatuan umat Islam dalam puasa adalah hal baik dan seterusnya. Maka tatkala hilal terlihat ditetapkan dengan bukti yang kuat, maka itu harus diikuti, lagi-lagi berdasarkan hadis ru'yatul hilal tersebut. Ini Syekh bin Bas. Lalu Syekh Al-Albani, juga ulama besar di Arab Saudi,
beliau menjelaskan hadis ru'yat itu berlaku umum, global, mencakup semua orang tanpa ada batasan jarak, berarti global, universal. Nah, berikutnya ini Syekh Al-Utsaimin, ulama besar juga, ini bukan orang Jawa, Syekh Al-Utsaimin. Ini lebih tegas lagi, idza sabatat ru'yatul hilal subutan syar'iyyan fi ayyi makanin minal ard syarqan aw gharban shimalan aw januban lazima as-shaum jami'an nas. Kalau hilal sudah terlihat di mana saja dari permukaan bumi ini, apakah di timur, apakah di kawasan barat, apakah di utara atau selatan, lazima as-shaum jami'an nas. Maka semua wajib untuk berpuasa. Next. Nah, ternyata di Indonesia juga sudah ada dan pernah ada pemikiran tentang konsep kalender global. Ini yang dicetus oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi dalam buku ini beliau merumuskan 3 poin. Maksud saya menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, dunia pada dasarnya berada dalam satu makhluk. Kedua, keberlakuan ru'yat itu bersifat global. Yang ketiga, titik acuannya adalah kota Makkah. Nah, ini yang masih dalam perdebatan. Beliau mengatakan tidak ada salahnya kita memilih atau mentarjihkan pendapat yang tidak menggunakan ikhtilaf matoli. Jadi ini beliau wafat tahun 1975. Muktamar Istanbul itu tahun 1978 yang menjadi inisiasi Muktamar 2016. Artinya jauh sebelum Muktamar Istanbul 1978 ternyata di Indonesia sudah ada pemikiran tentang konsep kalender Islam global. Artinya kepeloporan di bidang kalender yang bersifat global ini sebenarnya Indonesia sudah ada. Salah satunya catatan tertulisnya itu ditulis oleh Pak Hasbi As-Siddiqi. Oke, lanjut. Ini buku hasil muktamar di Turki. Ya, ini saya dapat dari Google, tapi setelah saya searching ulang saya tidak dapat lagi karena waktu itu carinya dengan searching di Google itu. Jadi tidak dapat lagi. Buku ini sangat baik yang dihadiri oleh Pak Hendro, Muktamar Tafiq At-Taqwim Al-Hijri Al-Muwahhad. Jadi buku ini sangat komprehensif, rekapitulasinya sangat lengkap, tanya jawab peserta pun ada di dalam, penolakan dan seterusnya, sambutan Presiden Turki, sambutan Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dan apa latar belakangnya, rekomendasi dan seterusnya, semuanya lengkap di sini, ditulis dalam bahasa Arab. Oke, ini buku Jamaluddin Abdul Razak, lanjut, yang juga cukup menginisiasi besar terhadap putusan Turki 2016. Lanjut saja, lanjut. Berikutnya ini kitab yang berjudul Awail Asy-Syuhur Al-Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Itsbataha Bil Hisab Al-Falaki, yang ditulis oleh seorang ahli hadis asal Mesir yang bernama Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Di buku ini sangat terkenal. Poinnya beliau mengatakan anna awwal syahri yajibu an yakuna fi hadhil qurratil ardiyyati yauman wahidan, bahwa awal bulan itu wajib di planet bumi ini, di permukaan bumi ini, yauman wahidan. Jadi keseluruhan kitab ini memang menegaskan bahwa penentuan awal bulan itu harus satu dan sama di seluruh dunia. Catatannya ini beliau tulis sudah tahun 1939. Jadi dalam catatan tertulis kontemporer, tokoh yang mendukung atau yang mengusulkan KHGT, katakanlah begitu, atau kalender yang bersifat global, itu sudah dimulai sejak 1939. Artinya pemikiran-pemikiran global itu sebenarnya sudah sangat lama, sehingga hari ini atau di abad ini kita harus menghadirkannya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Ini sudah hampir habis. Terkait dengan otoritas atau ulil amri, kalau kita rujuk kepada tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir, ternyata definisi ulil amri atau otoritas itu sangat beragam. Secara garis besar dia bisa didefinisikan sebagai umara, sebagai ulama, sebagai salatin, raja, bisa al-qudha, kadi atau hakim atau mahkamah agung, itu bisa ahlul hal wal aqd atau DPR, bisa pemimpin masyarakat. Bahkan Pak Quraisy secara general orang yang berwenang mengurus urusan orang muslim yang bisa diandalkan dalam menangani persoalan yang dia adalah penguasa, pemerintah dan juga ulama. Artinya definisi pengertian dari otoritas atau ulil amri itu sangat umum, sangat general, sehingga
kalau kita hendak menetapkan siapa dalam konteks penentuan awal bulan global, ini arahnya ke global bukan nasional, karena yang lokal sudah ditulis di website gitu. Jadi tetapkan. Karena itu, next, lanjut. Otoritas dalam kalender yang bersifat global, sini pertanyaannya, apakah perlu? Maka jawabannya secara tegas tidak. Jadi ini di Persyarikatan Muhammadiyah sendiri pun tidak banyak dibicarakan. Jadi ini murni sebenarnya adalah pemikiran saya pribadi, analisis pribadi saya sendiri dengan melihat fenomena yang ada, berdasarkan literatur, fakta, sejarah yang ada, saya melihat bahwa otoritas dalam kalender global itu pada dasarnya tidak perlu. Terlebih lagi kalau kita berangkat dari sejarah yang panjang tersebut. Karena pertanyaannya adalah kalau kita mengharuskan adanya otoritas dalam penetapan kalender yang bersifat global, siapa otoritas itu dalam konteks dunia hari ini? Kalau kita klasifikasi ada misalnya OKI, lalu ada juga sebenarnya Rabitah Alam Islami, Liga Muslim, lalu ada juga Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin, Persatuan Cendekiawan Ulama atau cendekiawan dunia yang dulu ketuanya adalah almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan banyaknya otoritas itu, apa klasifikasi kita, alasan kita memilih satu lembaga itu? OKI misalnya. OKI itu juga adalah terdiri dari orang-orang, terdiri dari kepentingan-kepentingan, jabatan dan seterusnya. Bagaimana misalnya kalau otoritas itu suatu saat dia akan hilang, kehilangan legalitasnya, terjadi sesuatu, bagaimana nasib kalendernya kalau itu misalnya nanti dia tidak berfungsi? Karena yang namanya organisasi atau persatuan pasti ada politik, ada politis, ada kepentingan dan lain. Kalender ini adalah persoalan ibadah. Kalender ini adalah persoalan peradaban. Tentu tidak bisa disekat dengan sesuatu yang bersifat prosedural, birokratik dan lain sebagainya. Karena itu dalam konteks ini kalender Islam global itu yang utama, yang niscaya itu adalah bahwa konsep kalendernya itu bisa diterima dan bisa diterapkan. Itu saja dengan pemahaman ini, dengan keinginan tiap negara untuk menerapkan atau keinginan negara mau menerapkan kalender tersebut, itu menjadi kuncinya. Jadi kuncinya bukan otoritasnya. Andai saja OKI menetapkan kalender global, Turki misalnya atau apa saja, belum tentu negara-negara lain juga secara otomatis mau. Pasti kemerdekaan negara masing-masing untuk mengikuti, untuk memilih dan seterusnya, itu menjadi pertimbangan yang utama. Jadi bukan pada otoritasnya. Karena dalam pemahaman saya pribadi, otoritas itu akan menghambat begitu. Karena akan membuat lama lagi begitu. Jadi lebih baik langsung saja diterima, yang belum dipikirkan, didiskusikan dan seterusnya. Begitu. Nah, kesimpulannya, next. Bapak Ibu, yang pertama bahwa kalender yang bersifat global itu pada dasarnya sudah populer sejak zaman pra-Islam. Jadi bukan hal baru, bukan bid'ah, bukan produk impor dan lain-lain. Begitu. Yang kedua, ternyata dalam faktanya, dalam sejarahnya ada banyak tokoh yang mendukung unifikasi kalender Islam, baik dari kalangan fuqaha, klasik, kalangan ulama modern, kalangan ilmuwan, pemikir dan seterusnya. Lalu berikutnya konsep ittihad al-matlaq atau matlaq global itu menjadi kunci KHGT, atau konsep kalender global dengan model apa saja dan bagaimana saja. Ittihad al-matlaq itu adalah kunci. Lalu PSB, prinsip, syarat dan parameter KHGT Muhammadiyah yang sudah dirumuskan itu pada dasarnya telah diuji dan dikaji secara mendalam. Berikutnya kalender Islam global dengan konsep apa dan bagaimana saja, pada dasarnya dia sudah punya dukungan nas, sudah punya dukungan sains, dan sudah punya dukungan sejarah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melama-lamakan lagi untuk tidak segera menghadirkan kalender yang bersifat global. Karena sistem waktu Islam yang global itu pada dasarnya adalah tuntutan peradaban sekaligus utang peradaban Islam yang harus kita hadirkan pada hari ini. Kira-kira begitu. Terakhir, next, ini sekedar perkenalan Bapak Ibu. Jadi saya alumni S1 Fakultas Syariah dari UI Sumatera Utara atau UISU, jurusan Syariah. Jadi sedikit-sedikit sudah pernah belajar fikih, hadis, tafsir dan seterusnya. Lalu S2, S3 saya Filologi Astronomi atau Tahqiq Turas Al-Makhtutat Al-Falakiyah.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dunia saya, habitat saya begini-begini sebenarnya, turos-turos, sejarah dan seterusnya. Tetapi karena saya sebagai kepala OIB dan dosen ilmu falak, mau tidak mau ya membahas masalah hisab ru'yat dan seterusnya. Jadi alasan itu ditambah lagi ya kan gara-gara Pak Thomas juga sebenarnya. Dan berikutnya saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Majelis Tajih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat yang sama juga sekarang sebagai anggota Majelis Tajih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan memang khusus untuk KHGT Muhammadiyah ini memang saya mengikuti dari awal, termasuk bersama Pak Tono, ada Bu Mas Kupa, ada Pak Sopa dan lain. Jadi memang rumusan KHGT itu memang segera akan di-launching. Sebagai informasi Bapak Ibu, KHGT, launching KHGT itu memang direncanakan di awal Muharram, itu tanggal 7 atau 6-7, tetapi sampai terakhir itu karena mekanisme di Muhammadiyah itu akan bisa di launching atau diputuskan setelah ditanfis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi draft keputusannya itu hari ini itu masih berada di meja pimpinan pusat, itu belum diputuskan, belum dibahas apakah diterima, apakah ada revisi dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan kalau belum diputuskan oleh pimpinan pusat, maka launchingnya boleh jadi akan mundur. Tapi sudah direncanakan itu tanggal 7 di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta, yang direncanakan akan mengundang dubes negara-negara terkait dan juga beberapa tokoh-tokoh di dunia, dan termasuk akan dibuka secara online dengan menghadirkan PCM Muhammadiyah yang tersebar di seluruh dunia. Itu barangkali informasinya. Kalau dinamika dan dialektikanya sangat dinamis dan sangat dialektis. Saya pribadi Bapak Ibu, supaya apa juga, saya pribadi punya catatan atau kritikan terhadap KHGT Muhammadiyah ini. Ada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tadi terkait dengan posisi negara Arab Saudi yang tidak disebut dalam rumusan Turki maupun KHGT Muhammadiyah. Bagi saya pribadi, Arab Saudi itu adalah kunci gitu. Kalau Arab Saudi belum setuju, itu pasti akan repot juga nanti ke depan. Karena itu saya atau kami dari tim OI Bumsu dari Medan itu mengusulkan sebaiknya ditambah parameternya itu dengan catatan di Arab Saudi juga sudah wujud sekurang-kurangnya begitu, agar Arab Saudi bisa menerima. Tapi Pak Tono itu menolak total itu ya, tidak perlu, bahkan parameter yang 58 itu menurut beliau ini ribet. Nah, lebih baik disingkat saja, ijtima di seluruh dunia udah selesai urusan. Nah, jadi sekedar informasi, dinamika dialektika di dalam juga sangat dinamis begitu. Jadi tidak mulus-mulus juga, cuman nggak di-share di medsos gitu aja gitu. Baik, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa kita sikapi secara bijak dan secara bersama. Demikian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.